Halo, selamat siang Bu Regina. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk meluangkan waktu bersama dengan saya. Ini adapun tujuan saya bersama Bu Regina untuk kita melaksanakan coaching supervisi akademik. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching supervisi akademik, saya di sini mau bertanya dulu sebagai langkah awal atau pra-observasi. Bu Regina akan melaksanakan pembelajarannya kapan? Baik Pak, terima kasih. Rencananya itu akan dilakukan hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Rencananya di kelas 71. Oh baik, di kelas 71 ya Bu ya, di hari Senin. Baik Bu, saya boleh tanya untuk materi yang Ibu nanti sampaikan, tujuan pembelajarannya apa? Terima kasih Pak. Untuk tujuan pembelajaran turunnya yang pertama yang akan saya lakukan adalah konsep pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Oh, menarik sekali materinya, konsep pecahan senilai. Itu di kelas 7 ya? Ya, betul Pak. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, Ibu nanti melaksanakan pembelajaran itu menggunakan metode pembelajaran nih. Nah, metode apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya akan menggunakan metode diskusi yang berkolaborasi dengan metode problem based method. Jadi nanti anak-anak akan memberikan pertanyaan matematik. Di situ anak-anak diskusi bagaimana cara memecahkan masalah. Baik Bu, jadi Ibu akan melakukan pembelajaran dengan metode problem based learning. Boleh saya bertanya di bagian apa nanti yang akan saya amati kegiatan pembelajaran Ibu? Selama saya mengajar, saya merasa anak-anak itu lebih kurang fokus. Jadi ketika saya mengajar, anak-anak mengerti, tapi ketika saya mengajarkan soal atau permasalahan, anak-anak mungkin bisa dibantu untuk fokus pengamatannya pada kegiatan diskusi kelompok. Apakah di situ anak-anak bisa lebih memahami atau Baik Bu, saya sudah catat, berarti saya nanti masuk ke pembelajaran Ibu, mengobservasi, saya akan fokus di bagian diskusi kelompok ya, apakah sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana yang Ibu susun. Baiklah kalau begitu Bu, nanti akan saya berikan format yang sesuai untuk saya lakukan pengamatan. Semoga rencana Ibu pada hari ini nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Regina atas waktunya. Good morning. Good afternoon. Okay, before we start, let's go to prayer. Who is turn? Kalau ada potongan kecil-kecil, ada 8 potong. Kalian ambil pengen 1/4. Berarti kalian ambil berapa biji, berapa potong? Berapa? Dua potong pizza. Itu ya. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, saya mau ngajak dulu ice breaking. Let's go. Please stand up. Silakan duduk dan minum dulu. Oh, tidak. Silakan minum dulu. Oke. Di sini saya memiliki angka 1/2, 1/4, dan 3/4. Apa bedanya antara mereka bertiga? What different are they? Yap. Iya iyalah. Oke, jawabannya berapa? Ada yang beda? Asik, jagoan nih sekarang ya. Berarti ini gimana sih caranya bisa jadi 1/4? Dibagi? Boleh. Atas bagi 8, bawah dibagi 8. 8 bagi 8? 1. 32 bagi 8? 4. Bisa? Bisa. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, mari kita diskusi bersama kelompok. Oke,
Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Gak usah, langsung aja. Caranya gimana? Ada salaman juga. Ada salaman dari ya. Ayo bantu. Enggak, jadi gini. Jadi pizzanya itu katanya dibagi 8 bagian. Nah, kalau kalian makan 2 bagian, berarti kalian makan 2/8. Nah, kalau misalnya pizzanya diganti nih jadi ini 4 potong, berarti biar nilainya sama dengan ini, berarti ini ngambil berapa potong? Kalau ini kan 2/8, toh? Nah, biar ini sama. Jadi dia ngambil berapa potong? Jadi dia ngambil 1 potong. Sok tulis alasan juga. Iya. Dan alasan. Kenapa dibagi? Jadi kok kenapa bisa sama? Kalau senilai ngerti tinggal bisa. Udah ada yang belum? Tenang, ngerjainnya tenang. Ini ayo, Bu. Iya, nggak mau diskusi, Bu. Oke, kalau dah 71. Nah, tolong ya. Nomor 1 yang senilai itu yang mana? Jadi nomor 1 itu jawabannya 2/5, 4/10, 8/20. Kenapa? Oke, jadi kalian tuh nyari pecahan senilai dari 2/5. Yang pertama dikali berapa? 2. Nanti kali berapa ini? 4/10. Jawaban ini ya. Oke, kemudian jadi 8/20 dikali 4. 2 kali 8, 4, 8. 5 kali 4, 2. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Kenapa nggak 6/10? Coba sederhanain 6/10. Berapa ini? Dibagi berapa? Dibagi 2. Jadi 3/. Beda ya. Ada yang mau ditanyain nomor 1? Tidak. Oke, good job. Nomor 2. 3/4 sama 6/8 pecahan nilai. Benar atau enggak? Kenapa benar? Oke. Dikali berapa berarti? 12 kali 2. Jadi berapa? 6/. Bisa? Ada yang mau ditanyain? Nah, yang banyak tanya itu nomor 3. Kalian ceritanya memiliki pizza dibagi menjadi 8 bagian. Di ceritanya pizza dibagi 8.
Benar ya? Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katanya makan 2, berarti makan 2 bagian, berarti ngambil yang ini, betul? Nah, jika pizza dibagi menjadi 4 bagian sama besar, gambar yang sama, berapa bagian yang harus dimakan agar jumlahnya sama dengan 2 bagian tadi? 1. Kenapa 1? Kita bisa gunakan dengan cara penyederhanaan. 2/8 sederhanain jadi atas bagi 2, bawah bagi 2. Jadi 1/4. Lihat di sini, penyebutnya berapa? 4. Berarti artinya berapa bentuk pizza? 4. Atasnya berapa? 1. Berarti dia ngambil hanya 1 bagian. Sekarang boleh kembalikan kursinya ke depan. Nah, saya mau tahu sejauh mana kalian memahami materi ini. Jadi saya akan memberikan kalian aksi. Nah, nanti kerjain langsung di kertasnya ya. Tapi kerjain bagian satunya ya. 3. Nah, paling belakang 3, 2, 2. Jadi di sini ada kolom nomor 1 dan kolom nomor 2. Kalian kerjain nomor 1-nya aja. Ini match equivalent fraction from kolom A to kolom B. Jadi kalian cocokin aja. 1/2 itu setara dengan mana sih? 2/3 itu sama dengan apa sih? 3/4 itu setara dengan yang mana? Gitu ya. Tinggal bikin garisnya. Ya. Kalau mau ngitung, itu di sebelahnya kan ada kolom Y. Nah, Y itu kalian bisa potret. Y. Waktunya 5 menit. 5 menit bisa? Bisa, dikit kan? Cobain 5 menit ya. Ini tarik garis 1/2 itu pasangannya mana? 2/3 itu pasangannya. Kalau ini ini ya, yang kolom 1 aja ya, kolom 2-nya nanti. Next item. Yep, betul. Image. Ini match itu di match ini dijodohkan. Match itu match equivalent function. Nah, enggak aja. Nah, enggak apa-apa, nanti dia. Oke. Dan sudah. Ada yang belum mengumpulkan? Tinggal 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman. 1, 2. Belum dibereskan. Soalnya susah nggak? Gampang? Jangan anggap ini soalnya gampang, kalian nggak belajar ya. Di rumah belajar. Nanti ulangannya nggak sampai gini.
matching enggak, tapi dipakai atau soal matching mah tadi aja matching kalian salah, cuma digeser-geserin aja. Jadi nanti hari apa sih? Hari Rabu kita akan awali dengan Conga. Nanti dilanjut kita belajar soal cerita menggunakan pecahan senilai, gitu ya. Oke, untuk ulangan saya akan bagikan hari Rabu karena Kenzi baru ulangan. Ya. Oke, before we finish our session today and let's reflection. Hari ini kita belajar apa? Bacaan. Jawab yang terbanyak. Kalau senilai itu diapain? Kalau sederhana, bacaan itu ada dua angka atas sama bawah. Atas namanya? Bawahnya? Bisa? Belajar lagi. Oke. Seperti biasa, I want know about your feeling today. Good? Perasaanmu hari ini. Ya, saya mau tahu perasaanmu hari ini. Dari 1 sampai 10. How about 10? 10? 8? Kenapa 5? Ada yang nggak ngerti? Kenapa? Pedih. Kenapa pedih? Oke, saya berharap kalian bisa memahami materi hari ini ya. Terima kasih kalian sudah berproses bersama. Tangannya ke atas sih semuanya yuk. Tangan kanan aja. Duduknya lihat depan dong. Dah, sekarang pegang ini, bilang terima kasih ya. Ya, angkat lagi tangannya ke sebelah kanan teman kalian. Terima kasih ya. Nah, angkat lagi ke kiri kalian. Terima kasih ya. Aku angkat lagi. Sekarang turun. Oke, time's up. Kita akan pulang. Kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Tadi tuh yang memimpin doa deh. Oke, baik, selamat pagi. Di sini kami akan melakukan percakapan coaching pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melakukan pra observasi dan juga observasi pembelajaran di kelas. Nah, di sini perkenalkan, saya Wandri dari unit SMP Santa Maria, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bandung, dan didampingi rekan sejawat saya, Ibu Regina dari SMP Santa Maria, dan juga pengajar praktik saya yaitu Ibu Feni Yulian. Nah, kami akan melakukan percakapan coaching pasca observasi. Baik, selamat pagi Bu Regina. Selamat pagi Pak Wandri. Ya, apa kabarnya? Ya. Baik Ibu, saya di sini akan melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, percakapan ringan saja terkait kegiatan kita observasi yang kemarin ya Bu ya. Nah, gimana nih Bu perasaannya kemarin sudah ya sedikit saya observasi di dalam kelas pembelajaran Ibu. Baik, mungkin karena ini belum terbiasa, jadi saya merasa sedikit tegang. Tapi saya merasa senang sekali sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Jadi ada sedikit agak rasa tegangnya ya Bu ya, karena pertama. Coba kita flashback kembali ya Bu ya, ceritakan area pengembangan pembelajaran di mana nih Bu yang waktu itu dicari untuk kita bahan diskusikan saat ini. Oke, mungkin kita awali dengan tahapan saja Pak. Saya tuh diawali dengan pembuatan perangkat pembelajaran. Kemudian itu
Untuk area pengembangan, yang pertama saya menggunakan sistem pembelajaran yang dilakukan lebih ke student center daripada teacher center. Untuk yang kedua, saya mencoba menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk area pengembangan aspek pengetahuan, saya lebih ke mengharapkan siswa dapat menentukan nilai pecahan sebagian dari yang utuh dengan benar. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan, saya berharap siswa itu dapat menunjukkan bagian pecahan dengan tepat. Oh, jadi kemarin itu adalah masuk ke pembelajaran dengan student center ya Bu ya. Ibu mengembangkan dua area, pengetahuan dan keterampilan di materi pecahan ya Bu. Ya, menentukan nilai pecahan dan juga bentuk nilai pecahan. Nah, Ibu, saya mau tanya, apakah yang sudah Ibu lakukan kemarin itu sudah berhasil atau belum, Bu? Puji Tuhan, kemarin menurut saya sih berjalan dengan baik, tapi masih aja ada kekurangan selama proses pembelajaran. Berarti kemarin ya sedikit ada berhasil, tapi ada juga kekurangan ya. Nah, kalau boleh tahu, apa saja nih Bu, kendala atau kekurangan itu yang Ibu hadapi? Menurut saya sih kekurangan atau hambatan yang saya alami itu masih saya temukan anak yang bersifat pasif. Yang artinya tidak mau terlibat dalam kelompok, kolaborasi dengan teman sekelompoknya. Jadi masih ada siswa yang nggak aktif di dalam kelas. Oh, jadi Ibu, saya dapat jadi ada yang masih kurang aktif dan yang pasif ya? Ya, betul. Berarti mungkin mereka hanya mengandalkan teman aja mungkin dalam kelas. Iya. Kira-kira kalau begitu Bu, apa saja Bu faktor atau hambatan yang menjadi kendala itu Bu? Mungkin ini belum terbiasa juga karena selama ini kan saya memberikan tugas itu secara individu tanpa membiasakan tugas kelompok. Jadi mereka berpikir kelompok ada saja teman yang mengerjakan tugas, bahkan ada sedikit kesempatan mereka untuk bermain. Dan kedua, saya juga kurang menguasai kelas sehingga beberapa siswa itu merasa bahwa mereka itu tidak diperhatikan juga. Oh, jadi karena kendalanya mungkin ada 3 tadi ya faktor-faktornya. Nah, Ibu kira-kira dari kendala tadi apa saja menurut Ibu nih solusi dari kendala itu? Mungkin untuk kedepannya, karena saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi juga, jadi saya menerapkan 3 aspek gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Nah, kegiatan ini harus didampingi dengan strategi yang lain, strategi belajar yang menyenangkan ya. Strategi belajar juga yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak, sehingga anak tidak bersikap pasif selama belajar dengan saya. Seperti itu. Itu bagus Bu. Jadi strategi Ibu menggunakan 3 pembelajaran ya, 3 model gaya pembelajaran. Nah, terus supaya tidak selalu pasif ya dan aktif. Nah, itu rencana yang bagus Bu. Kira-kira nih Bu, apakah akan ada rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya atas kekurangan yang tadi? Pasti saya akan melakukan perubahan dari itu, mencoba yang saya rencanakan itu menggunakan 3 aspek gaya belajar. Nah, baik Bu. Nah, itu Ibu udah punya, kita tadi mengidentifikasi masalah, lalu Ibu sudah punya rencana dari itu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ibu mau melaksanakan rencana Ibu tadi? Mungkin untuk waktu dan tempatnya saya belum bisa tentukan, tapi saya berharap sih lebih cepat lebih baik. Secepatnya akan saya penuhi agar proses pembelajaran di kelas itu bisa menjadi lebih baik dan anak-anak itu senang di pembelajaran saya. Luar biasa, mulia sekali rencananya. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu ya. Bu Egy, terima kasih untuk percakapan kita di Pasca Ospers ini. Semoga tujuannya ini sama-sama kita memberikan yang terbaik. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.